Om Swastiastu, teman-teman semeton pecinta kuliner Bali. Sekarang saya akan mengajak teman-teman semeton untuk memilih nangka lawar tentunya ya. Artinya kita akan memilih nangka mana yang bagus untuk dijadikan sebagai bahan untuk membuat lawar. Dan saya sudah menyiapkan beberapa nangka di sini. Jadi seperti apa itu, sebelum saya tunjukkan bagi teman-teman semeton yang pertama kali mengunjungi channel saya dan belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video-video saya selanjutnya. Ingat, cintai kuliner Bali dengan memakan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Sekarang ikuti proses pemilihan nangka yang baik untuk dijadikan bahan untuk membuat lawar. Rahayu, Om Santi, Santi Satik Om. Mantap. Jadi teman-teman semeton, di sini saya sudah menyiapkan 3 jenis nangka yang berbeda. Jadi dari 3 nangka ini sebenarnya semua jenis nangka ini bisa kita jadikan lawar. Tetapi dari ketiga nangka ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan cara pengolahan yang berbeda. Jadi kalau teman-teman semeton ke pasar beli nangka, dari durinya bisa kita lihat, dari duri-durinya ini bisa kita lihat. Duri-durinya ini dan warna nangkanya juga. Dan tentunya kalau kita bikin lawar, tentunya nangka yang kita pilih adalah nangka muda ya, bukan nangka yang sudah matang seperti itu. Jadi kita pertama ke sini dengan tekstur seperti ini, durinya yang besar-besar seperti ini sebenarnya adalah nangka buah, bukan diperuntukkan nangka sayur. Tetapi waktu dia masih muda seperti ini bisa kita gunakan untuk sayur. Kalau saya di Ketewel ini nyebutnya nangka bubuh ya, nangka bubuh. Karena begitu kita rebus, kalau nangka ini, coba lihat ke sini, nangka ini, kalau kita rebus dia cepat sekali akan menjadi empuk atau lunak ya. Dan sebenarnya bagus kalau kita jadikan sayur nangka atau kita jadikan balung ya, balung. Isian balung ini bagus dijadikan, karena ini nangka bubuh. Karena kalau nangka ini kalau kita rebus dia cepat sekali menjadi lunak atau empuk seperti itu. Kalau dibikin lawar, proses perebusannya tentu sebentar saja, jangan lama-lama. Berikutnya nangka ini. Nangka ini sebenarnya bagus kita jadikan lawar, ya, bagus sekali dijadikan lawar. Ini memang nangka sayur, tetapi nangka ini memiliki jadi kita lihat dari ciri-ciri fisiknya dulu. Durinya kecil-kecil dan sangat rapat sekali. Jadi ini cocok untuk dijadikan nangka lawar. Tetapi nangka ini yang warna hijau ini kalau kita jadikan lawar, dia karakteristiknya dia bergetah. Jadi waktu teman-teman semeton ini rebus dan cincang, setelah halus ada baiknya, setelah dicincang halus ada baiknya diisi garam, kemudian diperas-peras, kemudian dibilas lagi 2-3 kali dengan menggunakan air bersih yang mengalir untuk menghilangkan getahnya. Kalau itu tidak dilakukan, nanti lawar teman-teman semeton yang bikin rasa lawarnya sepat ya, ada rasa-rasa getah seperti itu. Juga ada sebenarnya lagi satu yang mirip seperti ini penampilannya, tapi dia lebih panjang. Nah, itu saya kebetulan nggak dapat beli. Nah, itu bagus juga untuk lawar, tapi kalau nangka yang model seperti ini memanjang seperti ini, itu kalau kita belah di dalamnya itu lebih besar atinnya dari tangkai ini maksudnya. Tangkai ini masuk ke dalam, jadi dagingnya sangat sedikit, lebih banyak ati ya. Sebenarnya bisa juga dijadikan lawar, nggak masalah. Pilihan ketiga yang paling bagus adalah nangka ini. Kita jadikan lawar. Nangka ini pilihan paling bagus untuk dijadikan lawar. Ciri-ciri fisiknya, durinya kecil-kecil dan rapat.
durinya kecil-kecil dan rapat. Coba perhatikan. Dan warnanya sedikit kekuningan. Jadi ini berbeda. Teman-teman semua bisa lihat. Ini usia nangkanya sama ini. Ini udah matang Pak Yan, ini belum, bukan. Ini usianya sama, tapi dia berbeda memang. Yang inilah yang kita sarankan untuk dijadikan lawar, karena dia satu direbus tidak memerlukan penanganan ekstra untuk merebus ini, karena ini tidak gampang lunak, tidak gampang menjadi lembut, kemudian getahnya juga sedikit. Kalau dapat ini mantap dia ya. Yang lainnya juga bisa sebenarnya teman-teman, tidak masalah, semuanya bisa dijadikan lawar, tapi semuanya memiliki karakteristik yang berbeda. Yang super itu yang seperti ini, kalau dapat yang seperti ini. Oke, sekarang kita akan lanjut, kita akan belah nangka ini satu-satu, kita akan kuliti. Sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara membersihkan kulit nangka. Bukan benar sih, benar menurut saya, mungkin menurut orang lain berbeda ya. Jadi cara membersihkan kulit nangka ini tanpa juga terlalu banyak ada getahnya. Ikuti. Teman-teman semeton, sekarang kita akan mencoba menguliti nangka ini. Jadi apa saja yang perlu kita siapkan untuk membersihkan kulit nangka ini tanpa terlalu banyak bergetah dan tidak ribet. Pertama tentunya senjata. Ya, senjatanya bisa pisau, bisa belakas, bisa golok, apa sajalah yang teman-teman semeton ada di rumah. Yang kedua, minyak sayur. Kalau orang Bali bilang ini lenggis melah ya. Melah itu artinya bagus. Minyak sayur ini tujuannya akan kita oleskan nanti di senjata kita agar getahnya tidak lengket dan nanti waktu dibersihkan gampang. Selanjutnya adalah plastik. Kita perlu menyiapkan plastik untuk tangan kita. Nanti kalau tidak ada plastik bisa menggunakan kertas koran bekas atau sabuk atau kulit kelapa. Sekarang kita lanjut. Pertama ini kita luluri. Nah, ini senjatanya. Ini pedang naga puspa namanya ini. Bagi yang suka mendengarkan sandiwara radio ngerti maksud saya. Nah, sudah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana? Kita mulai dari ini. Jadi kalau kita membersihkan kulit nangka di sini, ini getahnya keluar. Arahnya begini teman-teman, dari ujung sini ke bawah. Jangan kebalik, jangan begini. Kalau begini, nanti ini kecil ke besar, nanti lebih banyak dagingnya yang akan kita buang. Jadi seperti ini, ininya kita pegang, ya. Ada yang begini caranya, ya. Ada yang begini caranya. Jadi bagian ini jangan dikelupas dulu. Jadi ini kita megangnya enak. Jadi terserah teman-teman mau pakai teknik yang mana. Nih. Jadi tangan kita di atas. Ini kita pegang. Artinya kita mengupas nangka itu dari ujung ke pangkal. Ini tergantung senjatanya teman-teman tonton. Ini kebetulan senjata saya kurang begitu tajam. Padahal sudah dekat area galungan ini. Belum sempat ngasah. Nah,
Kalau sudah posisinya seperti ini, ambil plastik ini yang kita siapkan tadi, masukkan ke tangan, pegang bagian ini, tuh. Oke, seperti ini. Nah, ini udah bersih nangkanya. Oke, udah bersih seperti ini. Sekarang kita potong. Awas kamera. Teman-teman bisa potong seperti ini, silahkan. Seperti ini silahkan. Eish. Lihat teksturnya yang di dalam. Oke, sekarang kita lanjut. Kita coba belah. Jadi kalau kita merebus agar matangnya merata, ada baiknya kita potongnya ini. Ini matangnya cepat dan merata. Dipotong seperti ini. Juga bisa dipotong seperti ini. Kalau dipotong seperti ini, bisa juga enggak masalah, tapi dia matangnya agak lebih lama dan kurang merata ya, di luarnya matang, di dalamnya agak kurang matang seperti itu. Itu aja yang bedakan pada Mas Beton. Ini nangka lawar yang bagus. Untuk proses pengulitan semua nangka sama teman-teman Beton ya. Ini bedanya. Oke, lanjut. Untuk bikin balung ada yang begini, ada juga yang dibiarkan besar begini. Inilah dia teman-teman semeton hasilnya. Nangka ini sesudah saya bersihkan kulitnya. Ini adalah nangka lawar ya. Nangka lawar. Nanti kalau kita biarkan dia agak lama di ruangan kena udara, dia warnanya agak sedikit kemerahan nanti. Ini nangka lawar, ini nangka bubuh yang saya bilang tadi ya, nangka bubuh. Dan mungkin ini arahnya ke nangka buah ya, yang akan dimatangkan untuk kita nikmati buahnya begitu matang. Ini nangka sayur. Tapi kalau di Bali ini bagus untuk lawar. Ini nangka buah atau nangka bubuh, bisa juga untuk lawar, tetapi harus dengan perlakuan khusus. Ini juga nangka lawar. Sama juga kalau kita biarkan lama di suhu ruangan atau kena udara, dia akan merah nanti warnanya. Ini sama ya. Ini juga bagus untuk lawar, cuma sedikit bergetah nanti.
Dan caranya seperti yang saya bilang tadi, dipecah dengan garam, kemudian dibilas menggunakan air bersih, diperas-peras 2-3 kali baru diadon agar lawarnya tidak sepet begitu. Oh ya, saya hampir lupa. Tadi kita memilih nangka lawar juga melihat dari ciri-ciri fisiknya, durinya, dan warna dari kulit atau durinya. Ada lagi satu yang hampir saya kelupaan, adalah beratnya. Teman-teman kalau beli nangka, cari duri yang kecil, durinya rapat, kecil. Kalau bisa yang warna sedikit kekuningan, kalau tidak ada yang hijau juga tidak masalah, tapi dia akan sedikit bergetah, diangkat. Mana yang lebih padat, lebih berat, dengan ukuran yang sama, mana yang lebih padat. Itu yang bagus untuk dijadikan lawar. Kalau dia terasa ringan, terasa kosong, bahasa Balinya terasa empuk, itu nggak bagus. Ada dua kemungkinan, nangkanya busuk di dalam atau itu nangka bubuh begitu. Ya, bisa jadi kulitnya kelihatan sempurna di luar atau dalamnya sudah busuk atau sudah matang, dia berwarna kuning. Kalau nangkanya sudah berwarna kuning di dalam dagingnya, itu dijadikan lawar, nanti lawar teman-teman semeton akan menjadi manis. Ya, itu saja sedikit tip dari saya, dan mohon maaf bukan bermaksud mengajari, kita berbagi saja. Kalau mungkin ada teman-teman semeton lain yang memiliki masukan atau tip yang lain tentang nangka, silahkan dituliskan di komen agar semeton Bali, teman-teman semeton bisa paham, dan saya sendiri juga perlu masukan agar lebih bagus lagi. Terima kasih teman-teman semeton. Ingat, cintai kuliner Bali dengan memakan masakan Bali, lestarikan budaya Bali dengan lestarikan kuliner Bali. Jangan lupa subscribe, like, share, bunyikan lonceng notifikasinya. Tunggu masakan Bali saya selanjutnya atau review-review ke warung selanjutnya. Rahayu, Om Santi, 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 Om. Mantap.